Halo semua, di video kali ini saya akan membahas sengketa harta gono gini di Singapura. Ceritanya istri menggugat suami sama mertuanya ke pengadilan karena tidak sepakat soal harta gono gini. Jadi atas harta yang tidak disepakati adalah sebuah unit ruko atau shop house senilai 2,1 juta Sin dolar, kalau kurs rupiah sekitar 23 M, di mana ruko ini di DP sebelum mereka menikah dan dicicil setelah mereka menikah. Nah, kira-kira siapa yang menang ya? Dan bagaimana jalan ceritanya? Kok bisa dari istrinya menggugat nggak cuma suaminya tapi mertuanya juga gitu. Nah, istri ini seorang akuntan listed apa? Akuntan terdaftar deh. Kalau di Indonesia kan ada juga ya, ada akuntan publik yang ada juga akuntan terdaftar di OJK seperti itu. Nah, pernah juga menjabat jadi seorang direktur keuangan di perusahaan multinasional di Singapura. Tahun 2002, ini udah kasus lama sekali ya. Suaminya itu dapat tawaran kerja di Boston, US. Nah, waktu itu mereka sepakat ya sudah istrinya resign dan ikut suaminya ke sana, tinggal di sana juga seperti itu. Nah, di tahun 2005-2006 mereka sempat membeli rumah atas nama mereka berdua. Nah, ini semuanya dilakukan sebelum mereka menikah ya. Kemudian menikahnya itu di 21 Desember 2011. Jadi sudah sempat tinggal bersama dari 2005 sampai dengan 2011, menikahnya baru tahun 2011. Nah, hubungan pernikahan ini kemudian berakhir dengan perceraian yang baru mendapat keputusan resmi dari pengadilan di 7 Mei 2021. Jadi bercerainya kira-kira 10 tahun kemudian. Nah, ayah dari laki-laki dari suami ini yang menjadi subjek dalam gugatan itu adalah seorang pensiunan PNS dan juga anggota parlemen atau mungkin anggota DPR di Singapura. Nah, ruko yang menjadi objek gugatan ini adalah sebuah unit shop house ya tadi, senilai 2,1 juta dolar atau 23 M, dibeli dengan skema KPR di tahun 2009. Mereka menikah kan 2011. Jadi dibelinya 2009. Nah, kalau berdasarkan pengungkapan di pengadilan, uh, tidak dibantah bahwa yang mencari ruko ini adalah istrinya. Jadi istri ini keliling-keliling bersama agen properti. Waktu itu dia juga ngajak keluarganya cari-cari ini mana ruko yang bagus. Kenapa tahun 2009? Karena pada tahun tersebut sedang ada krisis subprime mortgage. Jadi ada krisis ekonomi di Amerika menyebabkan harga saham, harga obligasi di mana-mana jatuh, harga properti juga jatuh, kemudian suku bunga diturunkan sangat rendah sekali. Nah, itu mereka lihat sebagai momentum. Kapan lagi kalau mau beli rumah dengan harga murah dan kredit juga sangat murah pada waktu itu. Akhirnya ketemu satu unit rumah, dibelilah dengan skema KPR, di mana besarnya DP itu dari 2,1 juta dolar itu 820.000, kira-kira 9 miliar. Nah, yang bayar itu suaminya 520, mertuanya 300.000. Jadi dari 9 miliar itu kira-kira 5,7 M itu suaminya, mertuanya 3,3 M. Nah, sisanya 1,2 juta dolar atau 14 M itu menggunakan KPR atas nama suaminya. Nah, tapi di ruko, sertifikat di atas nama ruko tersebut pakai nama mertuanya aja gitu. Jadi DP-nya itu suami dan mertua, yang KPR suaminya, tapi sertifikat atas nama mertuanya. Nah, setelah dibeli, rukonya langsung disewakan. Hasil sewanya dipakai untuk membayar kembali cicilan KPR. Nah, selama 6 tahun terakhir, semua pajak-pajak berkaitan dengan properti, ya PBB, segala macam, yang bayar juga suaminya. Nah, atas pajak penghasilan dari pendapatan sewa properti, jadi kalau Anda punya properti, Anda sewakan, itu kena pajak 10% di Indonesia. Di Singapura saya kurang tahu. Tapi supposed to be ada juga besaran pajak tertentu. Nah, karena sertifikat atas nama mertuanya, itu atas pajak penghasilan itu juga diganti sama suaminya. Jadi dia bertanggung jawab lah gitu. Kan pinjam nama, kamu kena pajak, ya saya bayarin pajaknya. Nah, di dalam
cerita tersebut istrinya mengungkap juga, kalau gitu kontribusi istrinya apa? Kan selama ini KPR atas nama suaminya, DP suami sama mertuanya. Jadi istrinya hubungannya apa dengan rumah itu? Istri itu berkontribusi pada mencari ruko tersebut. Kemudian waktu ada review perjanjian sewa, istrinya juga yang review. Kemudian rukonya sempat ada kerusakan, dia juga yang cari kontraktor untuk membereskan. Jadi memang di dalam kasus ini istrinya sudah tidak bekerja, ikut suami aja gitu. Nah, di tahun 2017 istrinya tuh terdiagnosa kanker rahim dan memulai pengobatannya. Karena itu dia nggak begitu konsentrasi lagi mengurus ruko, ditunjuklah seorang agen properti yang mengurus ruko tersebut. Nah, kemudian sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, ruko tersebut terbengkalai dan tidak disewakan. Nah, proses perceraian ini dimulai tahun 2020. Di 30 Oktober 2020, keduanya tidak sepakat soal ruko. Yang suami beranggapan, ruko ini kan atas nama mertuanya, sesuai dengan sertifikat. Ya harusnya nggak masuk harta gono gini. Istrinya beranggapan sebaliknya. Kan kamu yang cicil, kamu juga punya bagian dalam DP. Harusnya ini harta milik kamu, sehingga masuk dalam harta gono gini. Nah, karena harta gono gini ini ada nama mertuanya di dalam sertifikat rumah, jadilah si istri ini menggugat suami sama mertuanya. Nah, ini mohon maaf ya, kedouble ya. Kemudian kita masuk ke part 2-nya, karena cukup panjang ceritanya waktu itu. Nah, pada saat di pengadilan, ya masing-masing menyampaikan argumentasi. Argumentasi istrinya sebagai berikut. Pertanyaan pertama, kenapa harus nitip di nama mertuanya? Jadi rupanya di tahun 2006, si istri suami ini kan baru beli HDB. HDB itu Housing Development Board. Jadi kalau di Indonesia semacam rumah susun subsidi lah gitu. Nah, kalau di sana kamu baru beli rumah tahun 2006, kamu punya kewajiban untuk tinggal di rumah tersebut selama 5 tahun. Kalau misalkan dalam 5 tahun sejak kamu beli rumah itu, kamu beli lagi ruko, ya, akan menyebabkan kamu melanggar ketentuan tersebut. Sehingga meminjam, sorry ini kosong ya, harusnya ada gambar mertuanya. Mertuanya untuk nama sertifikat. Jadi alasan kenapa waktu itu pakai nama mertua adalah mereka baru beli rumah tahun 2006. Beli rukonya 2009. Kalau kamu membeli rumah subsidi, namanya juga subsidi kan, sudah ada subsidi dari pemerintah dan kamu pakai untuk beli-beli yang lain, artinya kan kamu tidak layak subsidi. Sehingga mereka melanggar aturan. Itulah menyebabkan mereka pinjam nama mertuanya. Nah, kemudian yang argumentasi kedua dari istri, harga rumah yang 2,1 juta dolar itu kalau kita breakdown ya, kan KPR 1,2 juta, itu suaminya yang bayar. Kemudian DP-nya 520.000, juga kasnya yang suaminya yang bayar. Kontribusi mertuanya 300.000 untuk DP. Sehingga kalau kita persentasekan, ya mertuanya mengeluarkan sekitar 14% daripada harga rumah. Kalau si siapa suaminya 86%. Ya, mungkin kalau ada beda pembulatan gitu ya. Nah, jadi seharusnya secara faktual ya, kalau berdasarkan orang yang mengeluarkan uang, bobot yang lebih besar itu punya suaminya gitu. Nah, kemudian pada saat mereka masih menikah, itu kan ruko disewakan, di KPR-kan gitu. Disewakan satu hal dan di KPR-kan juga. Yang menanggung KPR itu suaminya, yang menikmati KPR juga menikmati sewa juga suami istri juga gitu. Nah, kemudian di 2 April 2019, waktu itu kalau nggak salah suaminya sempat sakit, terserang stroke atau apa. Entah suaminya, entah mertuanya deh. Kalau nggak salah, sorry, mertuanya ya. Ini benar, suaminya. Jadi suaminya sempat terserang stroke gitu. Terus istrinya itu kayak panik gitu. Dia bilang sama mertuanya, Pak, ini saya kan nggak kerja, ikut suami saya. Sekarang kalau suami saya meninggal, ya tiba-tiba meninggal, itu rumah gimana? Kan masih atas nama mertua nih gitu.
Nah, jadi karena dia sampaikan gitu ke mertuanya, mertuanya mengirimkan email kepada istrinya, isinya begini. Jadi ini saya kutip ya, saya ambil dari rekaman pengadilannya. Istri ini namanya Sabrina, suaminya namanya Arn. Kalau Martaban 11 ini adalah unit rukonya. Jadi intinya dia bilang, uh, intinya ya, kalau saya in the event that Arn is not around, jadi dalam hal suami atau anaknya itu sudah tidak ada, atau saya juga sudah tidak ada, be assured ya, that 11 Martaban will belong to you without conditions. I shall take steps to ensure this. Jadi intinya adalah kalau misalkan mertuanya atau suaminya meninggal, maka ruko tersebut akan menjadi milik istrinya tanpa syarat. Gitu. Nah, dia akan memastikan soal itu. Jadi ini surat ini dianggap semacam will atau wasiat yang menyatakan bahwa kalau ada apa-apa dengan mereka akan dikembalikan kepada yang sebetulnya. Gitu. Nah, jadi atas dasar itu istrinya beranggapan ruko atas nama bapak ini cuma berdasarkan semacam trust atau perwalian aja, tapi miliknya tetap suami istri ini. Ya, jadi dia argumentasi istrinya dalam menegaskan bahwa eh, pakai nama mertua itu adalah titip nama, tapi miliknya tetap bukan bukan dia. Nah, kemudian argumentasi daripada suami dan mertua itu adalah berikut. Satu, tidak ada perjanjian perwalian di antara pasangan. Ya, jadi si suaminya tidak mengakui adanya perjanjian perwalian. Begitu pula dengan si apa namanya si mertua. Ya, mohon maaf sempat terputus ya. Nah, jadi saya lanjutkan lagi. Eh, Argumentasi suaminya itu adalah suami dan mertuanya ya, adalah tidak ada perjanjian perwalian antara mertua, ini gambar mertuanya hilang ya, dengan pasangan suami istri ini. Nah, kenapa pakai nama mertua? Karena menurut si suaminya, ini adalah mewujudkan impian bahwa bapaknya itu sudah pengen punya ruko gitu. Jadi apa namanya? Bapak ini kayak oleh anak deskripsikan dari dulu kepengen punya ruko karena bapaknya sudah tua, nggak bisa KPR, KPR-nya baru pakai nama dia. Jadi argumentasi yang ketiga adalah DP dan jumlah KPR yang dibayarkan itu adalah hadiah daripada si anak kepada si mertuanya, suami ke mertuanya. Jadi kalau istrinya beranggapan itu titip nama, kalau si siapa, si ininya beranggapan bahwa ini adalah hadiah gitu. Nah, setelah masing-masing pihak menyampaikan apa argumentasinya, pertimbangan pengadilan itu sebagai berikut. Pertama, si istri tidak bisa menunjukkan adanya bukti konkret, ada perjanjian perwali amanatan atau titip nama eh, bahwa properti tersebut hanya sekedar pinjam nama mertua dan akan dikembalikan. Jadi si istrinya kan mengatakan, oh ini cuma titip aja, tapi tidak ada dokumen konkret yang bisa membuktikan itu. Kemudian yang kedua, ya si suami istri ini sebelum menikah tuh sudah punya rekening bersama gitu, yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari di Amerika dan juga di Singapura. Tapi si istri juga masih punya 9 rekening bank lain atas nama dia sendiri. Jadi meskipun mereka menikah, keuangannya tetap kelola masing-masing. Jadi mau mengatakan bahwa semua harta itu harta bersama, buktinya istrinya masih punya rekening sendiri, bahkan 9 nama seperti itu. Nah, kemudian apakah benar si mertua ini pengen punya ruko gitu ya? Nah, sejak dibeli dari tahun 2009 kalau nggak salah sampai dengan sekarang, si mertuanya tidak pernah tinggal sekalipun di sana gitu ya. Dan secara keuangan dia itu PNS sama anggota parlemen gitu dan kerja udah lama juga. Dia punya keuangan juga untuk beli langsung ya. Sehingga argumen bahwa itu hadiah itu ditolak. Nah, terus sekarang yang jadi pertanyaan, eh, apakah benar bahwa suami istri ini memang mau beli tapi tidak bisa pakai nama sendiri gitu ya?
Nah, dari persidangan diketahui bahwa tahun 2009 yang lalu, sebetulnya waktu mereka mau membeli, gitu ya, si istri ini sempat minta ke ibunya untuk pinjam nama, tapi ditolak, gitu ya. Sebenarnya bukan pinjam nama aja, pinjam nama sama pinjam DP. Jadi waktu itu aturan DP itu 20%. Tapi karena krisis subprime mortgage naikkan jadi 40%. Uang suami istri cuma 500.000, sementara DP-nya butuh 800.000. Karena kurang, istri ini minta ke ibunya, ibunya tolak, suaminya minta ke mertua, baru mertua ke bapaknya, baru bapaknya bantu. Sehingga yang dibantu pun bukan hanya pinjam nama, sekalian dikasih uang 300.000 gitu. Jadi ibunya istri tidak mau pinjam nama dan tidak punya uang juga, tapi bapaknya si suami itu kasih pinjam nama dan kasih itu juga. Nah, jadi hal ini mendukung bahwa argumen memang dua nama ini mau pinjam nama, gitu ya. Nah, seberapa jauh keterlibatan para pihak dalam membeli ruko? Nah, si istri ini bersama agen properti melakukan survei, membeli ke banyak ruko, sampai akhirnya menentukan yang mana yang mau dibeli. Dalam prosesnya nggak cuma si istri ini sendiri, dia juga ngajak orang tuanya, dia juga ngajak adiknya untuk survei ruko gitu. Nah, kalau memang ruko itu adalah untuk si mertuanya, kenapa yang sibuk begitu sibuk itu istri sama sama keluarga-keluarganya juga gitu. Ya, jadi argumen sekali lagi argumen bahwa mertuanya itu senang dengan ruko ditolak, bahwa ruko itu merupakan hadiah dari anak ke mertuanya itu juga ditolak. Nah, terus mengapa ada 300.000 dari si mertua gitu ya? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Karena krisis tahun 2008, ketentuan DP dinaikin dari 20% jadi 40%. Uangnya tidak cukup gitu. Nah, baru waktu minta tolong ke mertua bapaknya, ya dikasihlah kekurangannya. Nah, terus pertanyaan berikutnya lagi. Apakah kalau yang bayar angsuran KPR adalah si suami, maka rumahnya otomatis menjadi miliknya walaupun atas nama mertuanya? Nah, menurut istrinya, tidak mungkin ada bank mau menyetujui pinjaman tersebut kalau tidak ada kepentingan dari suami. Ibaratnya kalau saya ajukan KPR ke bank, kayak misalnya saya mau cicil rumah, tapi rumahnya bukan atas nama saya, kan kecil kemungkinan bank mau terima. Kenapa kamu mau bayarin KPR atas nama orang lain gitu kan? Nah, jadi menurut istrinya nggak mungkin dong bank mau terima kalau misalkan yang KPRA rumah B itu akan diterima. Nah, dari pengadilan mereka mengecek tidak ada peraturan dari MAS atau OJK-nya Singapura yang menyatakan bahwa kalau misalkan yang KPRA yang punya nama B itu nggak boleh gitu. Jadi nggak diatur di sana. Nah, kalau gitu pertanyaan berikutnya lagi. Setelah 5 tahun lewat, ya, kenapa masih belum balik nama? Kan kemarin katanya masalah balik nama itu adalah 2009 mereka 2005 mereka sudah beli nama. 2006 sorry beli rumah. Harus stay 5 tahun. Beli rukonya di 2009 gitu. Ya kalau gitu kenapa nggak dibalik nama setelah 5 tahun setelah 2006, 2011, 2012? Rupanya pada saat setelah 5 tahun keluar lagi aturan baru dari Singapura namanya ABSD, ya, Additional Buyer Stamp Duty. Jadi kalau misalkan Anda punya rumah di Singapura, rumah kedua, maka akan dikenakan tarif pajak berjenjang gitu. Jadi pajaknya jadi progresif. Nah, waktu itu dengan harga rumah ruko 2,1 juta dolar, itu akan kena kira-kira tambahan 3,2 sampai 4,4 M. Mahal sekali waktu itu. Akhirnya mereka bilang, wah kalau gitu jangan deh, tetap pakai nama mertua aja. Kenapa? Karena kalau dibalik nama ke istri atau ke suaminya, mereka harus keluarkan uang ekstra 3 sampai 4 M seperti itu. Nah, terus yang terakhir, apakah 300.000 dari mertua kepada anaknya itu adalah pinjaman gitu ya? Karena kan suka tidak suka dari DP itu ada kontribusi 300.000 atau sekitar 3 M lebih dari mertuanya. Nah, karena tidak ada perjanjian dari si suami sama mertua dan juga tidak ada pembayaran kepada mertuanya, maka 300.000 itu dianggap sebagai kontribusi mertua atas ruko tersebut. Sebetulnya masih banyak pertimbangan yang lain. Ini saya ada lampirkan linknya ya. Bapak Ibu bisa Google sendiri seperti itu.
Nah, setelah mempertimbangkan argumentasi dan poin-poin dalam pengadilan, keputusannya sebagai berikut. Satu, klaim bahwa ruko itu adalah hadiah dari suami kepada mertua itu ditolak. Nah, jadi tidak kalau suaminya bilang memang saya yang bayar tapi itu hadiah, itu ditolak. Nomor dua, ya istrinya tuh menggugat bahwa ruko ini 100% milik suaminya. Itu juga ditolak. Kenapa? Karena si mertuanya punya kontribusi 300.000 dari 2,1 juta dolar. Nah, kemudian kepemilikan ruko yang diakui sesuai kontribusi adalah mertua punya 14,29%, si suami punya 85,71%. Jadi atas nama mertua, tapi karena 85% lebih yang kontribusi suaminya, itu dianggap tetap ada. Nah, sekarang jadi pertanyaan berikutnya, apakah ruko dengan kepemilikan 85% itu masuk harta gono gini? Nah, di dalam pengadilan tersebut memutuskan bahwa apakah ini masuk atau tidak ditentukan oleh pengadilan yang memimpin sidang perceraian. Jadi dia cuma menyatakan bahwa ruko ini 85% milik si suami, tapi apakah ini menjadi harta gono gini akan ditentukan oleh pengadilan yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat secara sekilas, bisa dikatakan gugatan daripada istri dikabulkan sebagian, karena istrinya itu maunya ruko ini 100% milik suaminya. Dan yang ke nomor dua, ruko ini masuk harta gono gini. Yang dikabulkan adalah 85% milik suaminya, tapi untuk masuk harta gono gini atau tidak, itu masuk lagi dalam pengadilan yang lain. Nah, jadi di Singapura memang begitu Bapak Ibu kalau untuk properti. Kadang-kadang nama di sertifikat itu belum tentu menjadi bukti Anda punya rumah itu atau tidak. Karena kalau ada sengketa, yang dilihat tuh ada kontribusinya. Nah, kalau yang seperti ini menjadikan pembuktian menjadi sangat capek gitu ya. Sudah pakai nama A, tapi kalau yang bayar B dan bisa dia buktikan, bisa saja kalau digugat itu jadi milik si B lagi gitu. Jadi menjadikan atas nama yang bertanda tangan terkadang status hukumnya jadi kurang jelas juga. Ya, di satu sisi fair untuk orang yang mengeluarkan uang, tapi di sisi lain kalau misalnya nama atas nama aset bukan itu juga rawan gugatan di kemudian hari. Bagaimana kalau misalnya rumah tersebut atas nama Anda yang cicil orang lain kamu jual, terus tiba-tiba orang lain mengklaim bahwa dia juga harus dapat bagian atas itu. Yang beli kan nggak ngerti. Saya cuma tahu saya beli atas nama A gitu. Nah, tapi kira-kira seperti ini aturan hukum yang ada di Singapura. Demikian sharing kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.